Seorang polisi memperhatikan sebuah lukisan yang bergerak. Kemudian tubuh polisi gendut ini terombang-ambing ke sana kemari hingga tak sengaja ia membuka sebuah ruangan dan melihat sosok menakutkan. Tak lama kemudian seorang wanita cantik berjalan mendekati polisi itu. Polisi itu akhirnya dibunuh. Wanita cantik ini bernama Melati, pemilik losmen. Beberapa saat sebelumnya, polisi itu sengaja datang ke losmen setelah menerima laporan ada yang tak beres dengan losmen itu. Polisi ini bahkan sempat memeriksa sebuah ruangan dan menemukan boneka kecil yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya polisi itu pun tewas di tangan Melati, sang pemilik losmen Melati. Keesokan harinya, satu keluarga singgah di losmen Melati karena hari sudah mulai malam dan mereka baru saja pulang melayat. Satu keluarga berniat untuk bermalam di losmen Melati. Mereka disambut oleh si penjaga losmen. Baru pertama kali masuk ke dalam losmen itu, mereka melihat lukisan-lukisan antik dan berbau mistis. Madam Melati, untuk minum teh. Sebelum mereka diantarkan ke kamar, terlebih dahulu mereka harus menemui si pemilik losmen, yaitu Madam Melati. Mereka kemudian diajak untuk minum teh bersama. Usai minum teh, mereka berpamitan untuk beristirahat. Ayo, silahkan beristirahat. Namun saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba wanita ini melihat sebuah lukisan di dinding yang bergerak sendiri. Lalu pada saat tengah malam, penjaga losmen menangkap seekor ayam hitam. Lalu darah segarnya dikumpulkan dalam satu wadah untuk menjalankan sebuah ritual. Lalu ritual apa yang sedang mereka rencanakan? Seekor ayam hitam dipercaya digunakan orang-orang untuk ritual mistis. Malam itu di salah satu kamar losmen, sosok nenek tiba-tiba muncul menghantui anak kecil ini. Sosok nenek itu menyerupai neneknya yang baru saja meninggal. Anak ini sangat ketakutan. Lalu si nenek itu membawa anak kecil. Mendengar suara gaduh, si ibu terbangun dari tidurnya. Ia langsung mencari keberadaan anaknya. Tapi sial, pintu kamarnya malah terkunci. Wanita ini lalu melihat dari sela. Anaknya memegang sebilah pisau, seperti hendak membunuh ayahnya sendiri. Lalu sesosok nenek kembali muncul, mengagetkannya. Nenek itu sangat marah karena semasa hidup wanita itu tidak merawatnya, malah menitipkannya ke panti jompo. Ibu, darah masukin ibu ke panti jompo supaya ada yang ngerawat ibu. Tak lama kemudian anak itu menghabisi nyawa ayahnya. Wanita ini pun datang terlambat. Ia lalu mendekati anaknya yang ternyata sebenarnya sudah meninggal. Lalu nenek itu kembali muncul dan mengungkit semua keburukan si wanita ini, membuat wanita itu semakin depresi. Ia pun memutuskan untuk menghajar hantu itu. Tapi yang terjadi, wanita ini malah melompat dari atas losmen dan meninggal. Jasad anak kecil ini dibawa ke dalam ruang rahasia. Darahnya kemudian diambil, lalu dimasukkan dalam sebuah wadah. Setelah diperiksa oleh Madam Melati, darah itu dicampur dengan darah-darah lainnya di sebuah ruangan beku. Ternyata mereka sedang memberi makan sesosok makhluk. Melati kemudian memeriksa jasad si wanita yang melompat dari losmen malam tadi, yang kondisinya sungguh mengenaskan. Kedua jasad itu kemudian dibawa ke dalam ruangan khusus, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kotak besi. Setelah ketiga jasad itu dimasukkan, pintu ditutup dengan rapat, api pun dinyalakan. Keesokan harinya, dua orang dengan wajah yang sangat sangar mendatangi losmen Melati. Mereka memang sudah biasa datang. Tujuan mereka adalah untuk mencuri mobil-mobil para pengunjung losmen yang sudah lama tak digunakan karena pemiliknya tewas. Pada malam berikutnya, sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara berniat untuk bermalam di losmen Melati. Mereka kembali disambut oleh si penjaga losmen. Mereka kemudian memesan satu buah kamar. Lalu apakah yang akan terjadi dengan kedua pasangan ini?
Sepasang kekasih ini sedang dimabuk cinta, tapi mereka tak tahu jika di bawah tempat tidur mereka ada sesosok mengerikan yang mengintai, bahkan di balik jendela kamar Roseman-nya. Saat itu pria ini berusaha untuk menghidupkan televisi. Di saat yang sama, di luar Roseman ada dua orang pencuri yang sedang mengambil uang-uang milik Roseman itu. Tapi saat mereka hendak kabur, ada sosok berdiri di samping salah satu pencuri. Makhluk itu berhasil menangkap salah satu pencuri saat ia hendak kabur. Sementara itu salah satu pencuri lagi diserang oleh boneka aneh hingga ia pun terluka parah. Sementara pria ini berhasil lolos dari hantu itu, tapi ia malah bertemu dengan makhluk mengerikan. Pencuri ini masih berputar-putar di Roseman sampai akhirnya ia melihat pocong tergeletak di lorong Roseman. Karena penasaran, ia pun mendekati pocong itu lalu membuka kainnya. Terlihatlah sosok mayat laki-laki. Karena itu hanya mayat, pencuri ini tak takut. Tapi saat kembali ditoleh, mayat itu tiba-tiba menghilang dan muncullah sosok wanita yang membuatnya masuk ke dalam sebuah ruangan aneh. Sementara di kamar Madam Melati sedang melihat wajahnya di cermin. Tapi siapa sangka pencuri ini mengintai dari bawah ranjang. Madam Melati ditusuk oleh pencuri dengan menggunakan sebilah pisau. Tapi Melati tampak tenang, bahkan menatap wajah pencuri itu dengan tajam. Lalu tak lama kemudian, tubuh Madam Melati tumbang. Melihat Melati tergeletak tak berdaya, si pencuri malah asik mengambil semua perhiasan Madam Melati. Namun tiba-tiba Madam Melati hidup kembali dan berdiri di samping pencuri itu. Tentu saja kejadian itu membuat si pencuri tak percaya. Sementara pencuri satunya yang masuk ke ruang rahasia tersadar. Ia kemudian memeriksa ruangan itu. Lalu pria ini pun melihat sebuah pintu yang bergerak sendiri. Karena rasa penasarannya, pria ini pun membuka pintu itu. Lalu keluarlah sosok laki-laki dengan wajah yang mengerikan, menyerang pria itu hingga tewas, lalu memakan dagingnya. Ternyata pencuri yang melompat dari atas Roseman masih selamat. Ia kemudian berusaha untuk kabur dari tempat itu. Sialnya si penjaga Roseman mengetahui. Ia pun diserang dengan menggunakan sebuah senjata. Sampai akhirnya pencuri itu berhasil kabur. Wanita ini tiba-tiba berubah menjadi seorang nenek tua. Seluruh kulitnya menjadi keriput. Wanita ini pun histeris ketika melihat dirinya di kaca. Diketahui beberapa jam sebelumnya, wanita ini bersama dengan kekasihnya singgah bermalam di Roseman Melati. Namun mereka terkejut ketika terbangun. Mereka berdua sudah berubah menjadi tua. Namun pria ini belum sadar. Ia hanya merasa seluruh tubuhnya kesakitan. Tak lama kemudian gigi wanita ini terlepas sendiri. Pria ini bingung dan ketakutan. Sementara karena kagetnya, wanita ini menginjak botol hingga membuatnya terpleset dan masuk ke dalam bathtub kamar mandi. Begitu juga dengan si pria terjatuh dari tempat tidur dan akhirnya mereka berdua tewas bersamaan. Madam Melati kemudian masuk kamar bersama penjaganya untuk memeriksa keadaan dua sejoli itu yang telah tewas secara bersamaan di tempat yang berbeda. Namun setelah mereka meninggal, jasad mereka kembali muda seperti semula. Sampai maut memisahkan katanya. Madam Melati kemudian mengambil cincin yang dikenakan oleh si gadis itu. Segera dibersihkan ya. Dua mayat sepasang kekasih ini dimasukkan ke dalam sebuah tempat rahasia, lalu dikunci rapat. Seorang penjaga kemudian menghidupkan api. Terlihatlah api itu menyala dari dalam sebuah kotak besi. Kedua mayat kekasih itu pun terbakar hingga jasad mereka hangus tak tersisa. Dari sinilah kemudian diketahui bahwa dahulu kala Ibu Melati hidup sebatang kara dan sedang hamil tua. Ia lalu datang ke seorang dukun. Namun karena tak memiliki biaya, dukun itu lantas menjadikan anak di kandungan wanita itu sebagai tumbal. Akibatnya Ibu Melati dikutuk dan mengalami penyakit aneh. Hingga suatu hari wanita ini mendatangi seorang dokter. Namun ada yang aneh dengan dokter itu. Ia sangat menyukai hal-hal gaib dan berjanji akan menyembuhkannya. Namun malam harinya wanita itu malah diculik.
lalu dibunuh. Pelakunya adalah Dr. Kusno dan pengikutnya. Sementara Melati yang sudah remaja juga dibunuh di samping jasad ibunya. Namun seorang anak kemudian menolong Melati karena mengetahui Melati masih hidup. Anak itu adalah teman Melati. Dr. Kusno membawa mayat seorang wanita, yaitu ibu kandung Melati yang terkena penyakit kutukan, dan ternyata Melati mengikuti semua yang mereka lakukan. Akibatnya Melati dikurung di salah satu kamar dan dirantai. Kusno dan anaknya lalu membedah tubuh wanita itu, tapi tiba-tiba ruangan dan bangunan itu kemudian menjadi tempat terkutuk. Meski mereka berusaha kabur dari sana, namun kutukan itu tak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Sejak setelah kejadian itu, tempat praktek Dr. Kusno dikuasai oleh Melati dan mayat ibunya yang diawetkan. Tempat itu sekarang menjadi losmen Melati. Namun ternyata Kusno tidak dibunuh. Ia dikurung di sebuah ruangan besi, dikunci rapat lalu dibakar oleh Melati. Namun Dr. Kusno bukanlah manusia biasa. Ia tetap hidup di dalam kotak itu, dan hari ini ia bangkit kembali akibat seorang pencuri yang tak sengaja membuka kotak itu. Melati kemudian menemukan tetesan darah dari dalam kotak yang terbuka. Kutukan itu telah terlepas. Madam Melati menemukan tetesan darah dari kotak besi tempat pembakaran mayat, namun tak ada tulang menulang Dr. Kusno di dalamnya. Di tempat berbeda, ternyata Dr. Kusno sedang merencanakan sesuatu. Ia yang telah mengetahui kekuatan Melati tak sanggup untuk menandinginya. Dr. Kusno memilih untuk menghilang. Madam Melati selalu menanti kedatangan Dr. Kusno. Sementara pria yang berhasil kabur waktu itu, keesokan harinya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi mencurigai losmen yang tak jauh dari sana, namun mereka tak ada bukti untuk menyelusuri kasus pembunuhan itu. Meski pria ini mengajak temannya untuk mendatangi losmen, namun mereka tak mau mengambil resiko karena losmen itu terkenal berbahaya. Embel-embel setan dan kutukan. Cara paling gampang biar orang malas datang ke situ. Hingga saat ini losmen Melati tetap beroperasi aman seperti biasa. Sedangkan Melati hanya menunggu kedatangan Dr. Kusno untuk membalas dendam atas kematian ibunya.